Halo semua, apa kabar? Kali ini saya akan sharing mengenai Catch, khususnya untuk website ya. Jadi fungsinya Catch ini adalah untuk mempercepat pengaksesan data. Misalkan saya memiliki API, nah di dalam API tersebut melakukan proses query ke database, misalkan menggunakan select ya. Kemudian dari select tersebut eh, ditampilkan di endpoint menggunakan JSON data. Nah, kita bisa memasukkan data tersebut ke dalam cache ya. Jadi setiap ada user mengakses ke endpoint, nah nanti akan mengambil data dari cache. Karena cache ini misalkan menggunakan Redis ya, disimpan di memori. Jadi aksesnya lebih cepat dibandingkan kalau kita langsung ke dalam database karena ada proses query. Jadi tentunya lebih cepat menggunakan cache ya. Ya skemanya seperti ini. Misalkan anggap aja ini suatu framework ya. Nah di sini ada database, kemudian ada cache, di sini ada controller, terus ada endpoint. Nah endpoint ini eh, yang diakses oleh user ya. Misalkan ini API. Nah kemudian ada controller. Controller ini memberikan query ke database. Misalkan select ya. Nah, kemudian di sini ada cache. Nah, jadi dari select database tersebut akan dimasukkan ke dalam cache terlebih dahulu. Nah, di cache ini ada pengaturan waktunya ya, teman-teman ya, atau TTL. Kita bisa setting lifetime-nya di sini, TTL ini misalkan saya setting 30 menit. Nah, nanti setelah 30 menit setiap ada user baru dia akan nge-query ke database untuk dimasukkan di cache lagi. Jadi misalkan waktunya ini belum habis ya, baru 5 menit nih. Nah, otomatis nanti dari endpoint ini akan mengambil data dari cache terlebih dahulu. Jadi di sini nggak ke database lagi ya, karena waktunya masih ada. Nah, kemudian kalau misalkan ada user mengakses endpoint ini, kalau waktunya udah habis, nah baru dari database ini akan melakukan select lagi, baru disimpan di cache lagi, kemudian baru ditampilkan di endpoint. Kurang lebih seperti itu. Jadi akses datanya lebih cepat. Namun ada kekurangannya ya teman-teman ya. Jadi kalau menggunakan metode cache ini, datanya pasti nggak real time. Jadi penggunaan cache ini tergantung dari kebutuhan ya. Data yang mau ditampilkan seperti apa. Kalau misalkan datanya harus real time, ya mau nggak menggunakan cache ya. Atau menggunakan cache tapi TTL-nya dikurangin, misalkan 5 menit, 10 menit atau sesuai kebutuhan. Kurang lebih seperti itu fungsi dari cache. Nah, untuk softwarenya sendiri sebenarnya banyak ya. Nah, di sini saya contohkan ada dua yang cukup populer. Ada Redis, kemudian ada Memcache. Nah, ini contoh kalau kita biasa nggak menggunakan cache. Dari database langsung ke controller, kemudian ke endpoint untuk diakses oleh user. Jadi setiap user ini mengakses endpoint dari controller ini akan terus-menerus melakukan query ke database, misalkan select atau create atau update kayak gitu ya. Nah, kalau menggunakan cache, dia masuk ke cache dulu. Kalau misalkan ada data dan lifetime-nya masih ada,
dia nggak akan melakukan query ke database karena datanya udah disimpan di dalam cache tersebut ya. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari cache dan kegunaannya. Oke, selanjutnya akan saya contohkan ya. Di sini saya memiliki aplikasi berbasis website menggunakan framework Laravel. Nah, ini contohnya. Ini ada endpoint test data yang menampilkan data-data seperti ini ya, CV ya. Nah, kalau di Laravel kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini saya mencontohkan di root ya. Ini tes data. Untuk contoh ini nggak menggunakan catch ya, teman-teman ya. Kalau menggunakan catch, contohnya jadi seperti ini. Nah, ini catch-nya saya menggunakan Redis ya, di config ada settingannya mau menggunakan file atau Redis atau yang lain. Nah, ini TTL-nya atau lifetime-nya. Ini satuannya second ya, detik ya, teman-teman ya. Berarti kalau 3000, ini 3000 detik. Tinggal disesuaikan aja untuk kebutuhan datanya seperti apa. Kalau misalkan datanya nggak berubah-ubah dalam jangka waktu lama, ya TTL-nya ini lifetime-nya dilamain. Jadi tergantung kebutuhan aja. Oke, selanjutnya akan saya coba menggunakan ini ya, akses endpoint. Nah, ini berarti aksesnya menggunakan catch ya, teman-teman ya. Saya contohkan menggunakan Redis. Nah, ini Redis UI. Nah, di sini tes data udah masuk ke sini. Ini TTL-nya masih lama ya. Oke, selanjutnya coba ini query-nya saya matikan terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Kan kalau TTL-nya masih ada, logikanya harusnya nggak menggunakan query bisa ya, teman-teman ya. Oke, coba kita tes lagi apakah masih bisa. Nah, ternyata masih bisa. Jadi meskipun kita buang query-nya ini select all menggunakan Eloquent, dia tetap masih bisa menampilkan data karena waktunya atau lifetime-nya masih ada. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba tes ya, teman-teman ya. Bener nggak, maksudnya kalau menggunakan catch ini lebih cepat atau dibandingin menggunakan ke query langsung ya. Kita tes menggunakan WRK. Nah, ini WRK bisa cek di GitHub-nya. Oh ya, ini saya pastikan dulu ya, ini menggunakan catch ya, teman-teman ya. Localhost test data.
Ini misalkan 100, ini open connection, trade-nya misalkan 6 ya. Oke, saya enter 6 trades dan 100 connection. Oke, kita tunggu 30 detik ya. Oke, kita bisa lihat ya teman-teman ya. Di sini ada ini 1765 request dalam 30 detik. Timeout ada 34. Kemudian saya akan rubah lagi codingannya. Cache-nya akan saya hilangkan dan akan langsung mengquery ke database ya. Oke, saya rubah dulu. Oke, udah jalan. Selanjutnya akan saya tes lagi dengan script yang sama ya. Kita enter. Nanti kita bisa lihat perbandingannya. Kita tunggu 30 detik ya. Oke, kita bisa lihat ya teman-teman ya. Di sini ada perbandingan ya. Selisih sekitar 100. Untuk yang menggunakan Catch Redis mencapai 1765. Kemudian yang tanpa menggunakan Catch menjadi 1641 request ya dalam 30 detik ya. Jadi ada perbedaan tentunya karena menggunakan database secara langsung dan menggunakan Catch. Jadi kurang lebih fungsinya Catch seperti itu untuk mempercepat proses pengaksesan data. Tetapi harus dipastikan dahulu kebutuhan datanya seperti apa. Kalau kebutuhannya nggak terlalu real time, lebih baik menggunakan Catch karena lebih cepat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian sharingnya. Mudah-mudahan videonya ini bermanfaat. Silahkan di-share kalau dikira bermanfaat supaya yang lain yang membutuhkan juga ikut terbantu. Terima kasih.